Angkringan pasti tidak asing bagi kalangan anak muda milenial sekarang. Angkringan merupakan tempat di mana biasanya anak muda berkumpul untuk komunitas atau hanya menikmati secangkir kopi. Tetapi berbeda dengan angkringan satu ini. Angkringan ini tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk berkumpul dan menikmati kopi saja, namun digunakan juga sebagai tempat pengajian di setiap malam Jumatnya. Berikut ulasannya. Angkringan Kopiah Ireng yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Gang 7 nomor 80 Kepatihan Tulungagung. Ini merupakan angkringan yang didirikan Miko sejak 2 tahun lalu atau sekitar tahun 2017. Angkringan ini memiliki menu utama yang pastinya itu adalah kopi. Menu minuman yang dimiliki Miko memiliki ciri khas tersendiri mulai dari bahan-bahannya. Miko juga selalu merubah semua menu minumannya agar pengunjung tidak merasa bosan akan minumannya. Kalau lengkapnya ini di Jalan Panglima Sudirman Gang 7 nomor 80 Kepatihan Tulungagung. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang tahun lalu. berapa berarti? 2017. Iya mau habis kontraknya, berarti 2 tahun lalu, mau perpanjang lagi. Utamanya pasti kopi ada, Arabica, Robusta ada, terus esnya yang kayak es mojito, terus es kopi sudah sebagainya, dia umumnya itu aja. Cuma yang beda ada produk-produk yang kita racik sendiri untuk nanti. Kalau kita racik sendiri itu biasanya bukan di kopinya, maksudnya di produk, maksudnya bisa kopi di mix dengan apa. Kemarin tuh kita juga pernah buat itu kayak ramuan itu ini hangat bumbunya itu ataupun racikannya itu dari temulawak, jahe, terus kunir, campur gitu. Namanya itu dulu wedang kaplok, sekarang udah nggak ada lagi. Nanti kalau pengen lagi ada lagi. Jadi kita buat menu itu nanti nggak selalu kita bawa terus. Menu ganti biar konsumennya itu nggak bosan juga. Ada hal-hal baru ketika kesini terus. Beliau memilih usaha ini karena masyarakat Tulungagung yang konsumtif dan karakter orangnya yang santai. Ide untuk membangun usaha ini beliau dapatkan karena pada awalnya dulu tempat itu hanyalah base camp untuk tempat berkumpul komunitasnya. Lalu teman-teman Miko berinisiatif menjadikan tempat itu sebagai tempat nongkrong, dan kemudian lama-kelamaan tempat tersebut dijadikan angkringan. Konsep berdirinya angkringan yang diambil Miko cenderung ke komunitas. Komunitas tersebut mendirikan suatu program yaitu ngaji kopi di setiap malam Jumatnya. Angkringan ini digunakan sebagai tempat pengajian yang dihadiri anak-anak pondok dan mahasiswa. Ya, nggak jawab. Pertama milih usaha ini ya memang Tulungagung itu apa ya, konstruktif banget lah Tulungagung itu. Orangnya, karakter orangnya nyantai, inginnya sebagainya. Di mana sih nggak ada warung kopi yang nggak rame gitu. Rata-rata kan pasti ada pengunjungnya. Orang Tulungagungnya itu segmennya konsumtif, maksudnya hal baru bersifat latah itu. Kalau menu baru latah, ramai kesini, akhirnya kalau udah bosan pindah lagi gitu. Makanya kita ada konsep menunya itu kita ganti biar nanti konsumennya nggak bosan juga, untuk menarik target masanya juga. Kalau idenya pertama itu kan memang kita pertama itu ngontrak di rumahnya ini dulu untuk base campnya teman-teman. Dan selanjutnya kok sepi, akhirnya kita bawa akhirnya brand teman kita yang masih apa namanya itu dulu pernah kepakai, terus akhirnya nggak jalan lagi, akhirnya kita bawa sini aja buat nongkrong enak gitu. Akhirnya kita dari awal itu iseng-iseng buat nongkrong sendiri, akhirnya buka angkringan ini gitu. Konsepnya kita lebih ke apa ya, ke apa ya namanya ya, kita lebih ini kan memang konsepnya dari awal itu kita bangun dari masa yang bersifat komunitas. Jadi kita segmennya itu pertama komunitas, setelah itu karena memang fungsinya si basecamp ini kan untuk menampung aspirasi teman-teman. Mungkin kita ada diskusi apa, nanti kita bawa keluar, mungkin ada event apa, kita diskusinya di sini sebagainya. Dan kita juga punya produk ngaji ngopi itu kita segmennya ke arahnya lebih ke mahasiswa, tapi pada umumnya ke masyarakat sekitar juga bisa. Setiap hari Kamis malam Jumat itu jadi kita bahasnya global tentang isu-isu terkini, mungkin tentang apa yang lagi hit dan sebagainya itu. Ngaji ngopi itu kalau kita ambil sejarahnya dulu itu
teman-teman ya, di sini kan memang ada teman-teman yang sifat yang apa ya, backgroundnya dari pondok juga, orangnya juga pintar, namanya Gus Wahak itu. Ayo Gus, kita ngaji gitu. Pertama kita ngaji biasa, ngaji fikih, ngaji apa sebagainya, ngaji syariat itu. Akhirnya kita melebar, ada diskusi tentang apa LGBT, gender dan sebagainya, isu-isu. Akhirnya lama-kelamaan terbangun masanya dan terjadilah ini ngaji ngopi namanya. Sampai sekarang ini kita jadikan agenda rutin per minggu. Beliau mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman komunitas untuk menjalankan usaha ini. Kesulitan yang diambil beliau dalam menjalankan anggaran ini pasti ada, mulai dari sepi pengunjung dan lain-lainnya. Tetapi beliau selalu punya solusi tersendiri dalam menyelesaikan kesulitannya. Yang mendukung siapa ya? Teman-teman sendiri. Yang mendukung tidak ada dukungan dari yang dia juga apa ya? Memang saya masih baru ini bergelut di dunia usaha warung kopi gitu. Yang motivasi enggak? Ya teman-teman sendiri, kita saling dukung itu. Kesulitan dari awal kita pernah mengalami apa namanya ya, proses development, proses berangkatnya itu kita mengalami apa ya, bukan stuck lagi, tapi sampai minus, sampai penghasilannya itu minus. Itu selama 8 bulan. Itu wajar kalau pengusaha ditanya, itu wajar. Sampai setahun pun wajar biasanya. Sampai min berapa nggak ada pemasukan sebagainya. Alhamdulillah ini udah mulai jalan. Karena solusinya kita tahu, dulu saya pernah pakai sasetan, minum sasetan apa kayak produk-produk saset gitu sebagainya. Itu kalau kita lihat kan labanya juga sedikit, segmennya juga ya umum lah. Akhirnya saya berubah kayak rombak dan sebagainya, jadi minuman apa ya, bukan saset, jadi minuman produk sendiri, bahkan sirup homemade saya buat sendiri dan sebagainya. Kita segmennya ke estetika, ke mahasiswa, ke anak muda, dengan labanya kita tingkatkan. Jadi kalau kita pakai sasetan itu bisa harga laba 2.000, tapi kalau kita pakai minuman yang homemade ataupun yang agak catchy lah, agak keren di sekarang itu, labanya bisa sampai 5.000. Jadi masanya sama tapi labanya berbeda. Kayak gitu contoh-contohnya. Ini masih baru jalan sih, kalau keuntungan beda. Kalau untuk bersihnya warung sampai 1.500, 2.000 gitu. Ini masih baru jalan. Masih baru. Berapa bulan? 3 bulanan masih baru jalan, apa 5 bulan katakanlah. Sekian informasi yang saya sampaikan. Motomedio Student Journalism melaporkan. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang Kota Tulungagung.